Latihan tidur bukan tentang aturan ketat atau bayi yang tidak bahagia. Ini tentang mengajari anak Anda untuk tidur sendiri. Sebuah keterampilan yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Ketika bayi belajar menenangkan diri, mereka akan mendapatkan tidur nyenyak dan berkualitas yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan orang tua akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengisi ulang energi. Dilakukan dengan kasih sayang, latihan diharapkan efatan keluarga, dan membuat seorang siap subensuri, merasuriga, kinwand, he. Waktu terbaik untuk memulai latihan tidur biasanya antara 4 dan 6 bulan, ketika siklus tidur bayi Anda matang, dan mereka bisa tidur lebih lama tanpa menyusu. Cari tanda-tanda seperti kenaikan berat badan yang stabil, lebih sedikit menyusu di malam hari, dan tidur siang yang lebih teratur. Ini berarti bayi Anda mungkin sudah siap. Selalu konsultasikan dengan dokter anak Anda terlebih dahulu untuk memastikan bayi Anda sehat dan siap untuk sukses dalam tidur. Ada berbagai metode latihan tidur yang bisa dipilih orang tua, mulai dari metode yang lebih tegas seperti Ferber atau Cry It Out, hingga pendekatan yang lebih lembut dan penuh empati. Metode Ferber misalnya, melibatkan membiarkan bayi menangis dalam waktu singkat yang bertahap sebelum Anda menenangkan mereka. Banyak orang tua memilih metode ini karena hasilnya bisa terlihat lebih cepat. Namun prosesnya seringkali terasa berat secara emosional, baik bagi bayi maupun orang tua. Mendengar tangisan bayi di malam hari bisa membuat hati orang tua teriris dan tidak jarang muncul rasa bersalah atau keraguan. Di sisi lain, ada juga metode yang lebih lembut seperti pick up put down atau metode kursi. Dalam pendekatan ini, Anda tetap berada di dekat bayi, memberikan sentuhan, suara lembut, atau kehadiran yang menenangkan. Anda bisa menggendong bayi hingga tenang, lalu meletakkannya kembali di tempat tidur, atau duduk di sampingnya hingga ia tertidur. Metode ini menekankan pentingnya membangun rasa aman dan kepercayaan antara orang tua dan bayi, sehingga bayi belajar tidur sendiri, tanpa merasa ditinggalkan. Metode yang lebih langsung seperti Cry It Out, memang seringkali memberikan hasil dalam waktu singkat, namun tidak semua orang tua siap menghadapi tantangan emosionalnya. Banyak yang merasa cemas, lelah, atau bahkan mempertanyakan keputusan mereka di tengah malam. Penting untuk diingat bahwa perasaan ini sangat wajar, dan setiap keluarga memiliki batas kenyamanan yang berbeda. Sementara itu, metode lembut memang meminimalkan tangisan dan stres pada bayi, namun membutuhkan lebih banyak kesabaran, waktu, dan konsistensi. Anda mungkin harus mengulangi rutinitas yang sama selama berminggu-minggu sebelum melihat perubahan yang signifikan. Namun, banyak orang tua merasa lebih tenang dan yakin dengan pendekatan ini, karena mereka tetap bisa memberikan dukungan emosional secara langsung kepada bayi. Pada akhirnya, kunci utama adalah memilih metode yang paling sesuai dengan nilai, kebutuhan dan tingkat kenyamanan keluarga Anda. Diskusikan bersama pasangan, pertimbangkan kondisi bayi, dan jangan ragu untuk mencari informasi atau dukungan dari tenaga profesional jika diperlukan. Tidak ada satu cara yang benar untuk semua keluarga, dan setiap bayi pun unik dalam kebutuhannya. Yang terpenting adalah, Anda merasa percaya diri, penuh kasih, dan konsisten dalam menjalankan pilihan Anda. Ketika orang tua merasa yakin dan tenang, bayi pun akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan rutinitas tidur yang baru. Ingatlah, konsistensi dan dukungan dari pasangan atau keluarga adalah bahan rahasia yang sebenarnya dalam membangun kebiasaan tidur yang sehat untuk si kecil. Setiap langkah kecil adalah kemajuan, dan Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bayi tumbuh dengan rutinitas, ritual tidur yang sederhana dan konsisten menandakan sudah waktunya tidur. Mulai dengan mandi air hangat, diikuti dengan piyama, cerita tenang, dan menyusu terakhir di ruangan yang redup. Letakkan bayi Anda di tempat tidurnya dalam keadaan mengantuk tapi terjaga, agar mereka belajar tidur sendiri. Hindari layar dan aktivitas yang merangsang sebelum tidur. Ulangi urutan ini setiap malam untuk menciptakan jalur tidur yang menenangkan dan teratur. Struktur ini ada rekomendasi untuk bias tidur yang sehat dan diri. Kamar yang gelap, tenang, dan sejuk adalah lingkungan tidur terbaik untuk bayi Anda. Gunakan tirai anti cahaya dan mesin white noise untuk menghalangi cahaya dan suara tiba-tiba.
jaga suhu ruangan antara 20 dan 22 derajat Celcius, dan pakaikan bayi Anda pakaian yang aman dan sesuai. Selalu ikuti panduan tidur yang aman. Letakkan bayi Anda telentang di tempat tidur kosong, dengan kasur yang kokoh dan spray yang pas. Hindari bantal, pelindung, dan selimut longgar. Katvigi the Fanje. Ruangnya fang dan vintage en nadidiksi de ninyek dang aman. Memahami jendela bangun bayi Anda, waktu mereka dapat tetap terjaga dengan nyaman, mencegah kelelahan berlebihan, dan membuat latihan tidur lebih mudah. Perhatikan tanda-tanda mengantuk seperti menguap atau menggosok mata, dan mulailah rutinitas menenangkan diri sebelum bayi Anda terlalu lelah. Jendela bangun yang khas tumbuh seiring bertambahnya usia bayi Anda, tetapi setiap anak unik. Menangkap saat yang tepat, membantu bayi Anda tidur dengan tenang dan tidur lebih lama. Jangan menunggu rewel, bertindaklah pada tanda-tanda pertama kelelahan. Menghormati ritme alami bayi Anda adalah kunci untuk latihan tidur yang lancar. Regresi tidur, kemunduran sementara ketika bayi Anda tiba-tiba lebih sering terbangun, adalah normal dan seringkali terkait dengan tonggak perkembangan. Tetap pada rutinitas Anda dan tawarkan kenyamanan, tetapi hindari kembali ke kebiasaan lama. Penyakit tumbuh gigi, atau perubahan rutinitas juga dapat mengganggu tidur. Hentikan latihan Anda jika perlu, lalu kembali ke rencana Anda setelah keadaan stabil. Konsistensi dan kesabaran membantu bayi Anda kembali ke jalur yang benar. Bawa barang tidur yang familiar saat bepergian untuk menjaga kenyamanan. Ingat, fase-fase ini bersifat sementara, rutinitas dan jaminan akan membantu Anda melaluinya. Latihan tidur, atau sleep training, adalah proses yang membantu bayi belajar tidur sendiri dan kembali tidur ketika terbangun di malam hari. Dengan latihan tidur yang tepat, seluruh keluarga bisa mendapatkan istirahat yang lebih baik, yang sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup meningkatkan suasana hati, mendukung pertumbuhan, dan memperkuat kemampuan belajar bayi Anda. Selain itu, orang tua pun akan merasa lebih segar, memiliki lebih banyak energi dan kesabaran dalam menjalani hari-hari bersama si kecil. Ketika orang tua cukup tidur, mereka dapat lebih menikmati momen-momen berharga bersama anak, bermain dan membangun hubungan yang kuat. Energi yang pulih juga membantu orang tua menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang dan penuh kasih. Namun, kekhawatiran tentang tangisan bayi saat sleep training adalah hal yang sangat wajar. Banyak orang tua merasa cemas atau bersalah ketika mendengar bayi menangis, khawatir hal itu akan berdampak buruk pada perkembangan emosional anak. Penting untuk diketahui bahwa penelitian menunjukkan tidak ada bahaya jangka panjang jika latihan tidur dilakukan dengan penuh kasih sayang dan responsif. Konsultasikan dengan dokter anak jika Anda ragu, dan pastikan selalu merespons kebutuhan bayi dengan empati. Ikatan orang tua dan anak dibangun melalui interaksi penuh kasih setiap hari, seperti bermain, memeluk, dan berbicara bukan hanya saat waktu tidur. Kualitas hubungan Anda dengan anak tidak ditentukan oleh satu momen saja, melainkan oleh kehangatan dan perhatian yang konsisten. Tidak ada metode sleep training yang sempurna untuk semua keluarga. Setiap anak dan keluarga unik, jadi pilihlah pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Anda. Yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen dalam menjalankan rutinitas yang dipilih. Percayalah pada insting Anda sebagai orang tua. Fokuslah pada konsistensi, perhatian, dan kasih sayang dalam setiap langkah. Tidak apa-apa untuk menyesuaikan metode jika diperlukan, selama Anda tetap responsif terhadap kebutuhan anak. Pada akhirnya, tujuan utama sleep training adalah menciptakan keluarga yang cukup istirahat, bahagia, dan saling mendukung. Dengan pendekatan yang seimbang, Anda dapat membantu anak tumbuh sehat dan membangun hubungan keluarga yang harmonis. Persiapan dan kerjasama tim sangat penting. Diskusikan rencana Anda dengan pasangan Anda. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami kebutuhan dan kekhawatiran satu sama lain. Karena setiap orang tua membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda. Dengan saling mendengarkan, Anda bisa membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan bersama. Pilih minggu yang tenang untuk memulai proses ini, dan pastikan tidak ada gangguan besar seperti perjalanan atau acara keluarga. Lingkungan yang stabil akan membantu Anda dan bayi beradaptasi lebih mudah.
Jadwalkan waktu khusus untuk fokus pada rutinitas baru ini, sehingga Anda bisa memberikan perhatian penuh. Harapkan beberapa protes dari si kecil. Ini adalah bagian alami dari perubahan. Terkadang, Anda mungkin merasa ragu atau ingin menyerah, tetapi ingatlah tujuan utama Anda. Tidur yang sehat untuk anak dan seluruh keluarga. Setiap tangisan adalah langkah menuju kemajuan, dan dengan ketekunan, Anda akan melihat perubahan positif. Lacak kemajuan dengan catatan tidur sederhana, baik menggunakan jurnal atau aplikasi di ponsel Anda. Catatan ini tidak hanya membantu Anda melihat pola tidur bayi, tetapi juga menjadi sumber motivasi saat Anda melihat kemajuan kecil setiap harinya. Dokumentasikan momen-momen penting, seperti malam pertama bayi tidur lebih lama, untuk mengingatkan diri Anda bahwa usaha Anda membuahkan hasil. Jangan lupakan diri Anda sendiri dalam proses ini. Bagi tugas dengan pasangan, istirahatlah jika Anda bisa, dan praktikkan kasih sayang diri. Merawat diri sendiri adalah bagian penting dari menjadi orang tua yang penuh kasih. Luangkan waktu untuk hal-hal kecil yang membuat Anda bahagia, seperti membaca buku atau berjalan-jalan sebentar, agar Anda tetap kuat secara fisik dan emosional. Tidak ada ruang untuk rasa bersalah. Anda membuat pilihan penuh kasih demi kesejahteraan keluarga Anda. Setiap keputusan yang Anda ambil didasarkan pada cinta dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi anak Anda. Ingatlah bahwa menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan dan usaha yang konsisten. Perjalanan setiap keluarga itu unik. Tidak ada satu cara yang benar untuk semua orang. Pilih pendekatan yang terasa tepat untuk Anda dan keluarga, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari komunitas atau profesional jika diperlukan. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan berbagi pengalaman dengan orang tua lain bisa sangat membantu. Tetap konsisten, percayai kemampuan bayi Anda untuk belajar, dan ketahuilah bahwa malam yang damai akan datang. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk tumbuh bersama sebagai keluarga. Dengan kesabaran dan cinta, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa pada anak Anda. Pada akhirnya, Anda memberikan hadiah seumur hidup berupa tidur nyenyak kepada anak Anda. Hadiah yang akan berdampak positif pada kesehatan, kebahagiaan, dan perkembangan mereka di masa depan. Teruslah percaya pada proses ini, dan rayakan setiap kemajuan kecil bersama keluarga Anda.